Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfira Tasya Dwita Haditama, Anissa Rahmasani, Aurelia Ayu Prastita, dan Fadia Putri Nurhaliza akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester dari mata kuliah Teknik Konstruksi. Daftar isi pada presentasi hari ini adalah yang pertama ada denah rumah, yang kedua ada site rumah, yang ketiga ada ceiling, lantai, dinding, dan stairs. Yang keempat ada furnitur. Dan yang kelima ada gambar perspektif. Dimulai dari denah rumah dulu, yaitu denah rumah tinggal dengan kriteria 2 lantai. Ini lantai pertama, layout pada denah lantai pertama. Ini adalah denah rumah lantai 2. Ini tambah depan. Nampakkan dari atas atau dari atap. Kemudian ada side rumah. Kondisi sekitar rumah merupakan area perumahan menengah yang cukup jauh dari jalanan utama, jalan raya atau jalan antar kota, sehingga daerah tersebut tidak terlalu bising. Jalanan sekitar yang sering dilalui yaitu jalan komplek dan jalan yang menghubungkan antar komplek. Merupakan area pekerja yang mana ramai dan sepi pada saat yang bersamaan, yaitu pada waktu berangkat dan pulang beraktivitas, karena rata-rata di jam yang sama. Kemudian ada memasuki daftar isi yang kedua yaitu ceiling. Kami menganalisa jenis dan bahan ceiling yang akan digunakan pada rumah tersebut. Ada ruang tidur tray ceiling. Teras dan carport menggunakan plafon datar. Ruang keluarga lantai 1, ruang tamu, dapur, WC, dan garasi menggunakan plafon datar konvensional. Ruang keluarga lantai 2 yaitu menggunakan plafon gipsum atau plafon gantung. Ini adalah ceiling tampak potongan lantai. 1. Di situ terdapat ruang ceiling pada ruang tamu dan ruang keluarga. Next. Kemudian di lantai 1 ceiling tampak dapur dan musola menggunakan plafon konvensional. Next. Kemudian tampak ceiling dari WC di lantai 1 menggunakan plafon datar konvensional. Untuk sebelahnya itu adalah ceiling tampak potongan dari teras dan carport menggunakan ceiling datar bermaterial kayu. Untuk ceiling tampak potongan lantai 2, di sini ada tampak potongan dari kamar menggunakan ceiling tray ceiling dan juga plafon gantung. Selanjutnya ada tambah potongan lantai 2, itu kamar tidur 3 menggunakan tray sharing. Lalu ruang keluarga lantai 2 menggunakan ceiling gantung. Next. Kamar mandi lantai 2 menggunakan plafon datar dan balkon masih menggunakan plafon datar.
Nah, ini untuk detail potongan selingnya. Ini ini ada detail potongan seling dari bagian karpet dan teras yang menggunakan seling datar bermaterial kayu, dan juga di sebelah kirinya itu ada detail potongan dari seling kamar, yaitu menggunakan tray seling. Lanjut. Selanjutnya ini ada detail selling dari ruang keluarga. Detailnya seperti ini. Ini menggunakan selling gantung. Kemudian masuk ke materi lantai. Yang pertama yaitu ada batu alam atau menggunakan batu andesit, yaitu pada karpet, teras, dan balkon. Kemudian batu alam jenis slate pada bagian dapur. Kelebihan batu alam yaitu memiliki kesan natural, elegan dan mewah, terbebas dari lumut dan jamur, perawatan mudah, memiliki banyak ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, rumah menjadi lebih menarik dan berwarna, harga jual rumah akan lebih mahal. Sedangkan kekurangan batu alam adalah warna tidak seragam, berpori-pori besar sehingga harus ditutup dengan bahan khusus, risiko sulit diperbaiki, material cenderung berat sehingga pemasangan cukup repot, serta harganya lebih mahal. Ini adalah potongan dan detail dari batu andesit, yaitu ada plasteran atau acian dan kemudian disusul dengan batu alam. Kemudian ini adalah potongan dan detail dari batu slate, yaitu ada lantai batu alam 30 kali 30, ada acian juga, dan plat lantai 12 cm. Selanjutnya ada granit untuk ruang tamu, ruang keluarga lantai 1 dan lantai 2, dan ruang serbaguna. Next. Kelebihan lantai granit itu memberikan kesan mewah di dalam rumah maupun di gedung perkantoran. Lantai granit adalah salah satu tipe lantai termahal yang dijual di pasaran. Lantai granit memiliki beragam pola, desain, dan warna yang mampu membuat ruangan manapun tampak mewah dan elegan. Anti gores, anti slip, dan tidak menyerap noda. Cocok digunakan di area-area yang rentan goresan seperti area-area yang dengan arus lalu lalang tinggi seperti lobi gedung, ruang depan, ruang bermain anak, dan juga area-area tempat banyak cairan dan noda seperti dapur dan kamar mandi. Lantai granit juga tidak mudah pudar, cocok digunakan di area-area yang sering terpapar sinar matahari seperti teras, kolam renang, dan gazebo. Menambah nilai jual properti. Dingin di kaki, lantai granit memiliki pori-pori yang mampu menyerap hawa dingin di udara bebas maupun dari AC sehingga kaki akan terasa nyaman dan sejuk. Lantai granit juga awet dan kuat. Lantai granit sangat kuat dan bisa bertahan lama hingga bertahun-tahun lamanya tanpa adanya perubahan warna serta bentuk lantai. Next. Kekurangan lantai granit sangat berat. Sebelum memasang lantai granit perlu diperhatikan apakah pondasi rumah ataupun gedung kuat menahan lantai granit. Perlu bantuan profesional untuk memasang lantai granit. Lantai granit sangat berat dan sangat keras sehingga saat diaplikasikan lantai granit dibutuhkan profesional untuk mengukur, memotong, memoles serta memasang lantai granit. Perlu dipoles secara berkala. Lantai granit perlu dipoles atau istilahnya di-seal secara berkala setidaknya setahun sekali agar lantai granit tetap bersinar dan lebih kuat terhadap cairan kimia dan noda serta goresan. Next. Detail potongan lantai granit. Jadi lantai granit itu pemasangannya seperti lantai biasa, ada plat lantai, lalu ada acian, lalu di atasnya ada lantai granitnya. Selanjutnya ada tegel untuk WC lantai 1 dan lantai 2. Kelebihan tegel yaitu harganya lumayan murah dan pemasangannya mudah. Dan bila dibandingkan jenis
lantai lainnya. Kekurangannya, lantai tegel jika terkena asam atau cuka membekas noda yang sulit untuk dibersihkan. Next. Potongan lantai tegel berikut detailnya. Ada plat lantai yang ukurannya 12 cm, ada ajian, lalu ada lantai tegel yang tebalnya 2 cm. Next. Kemudian selanjutnya lantai parket untuk kamar tidur 1, 2, dan 3. Kelebihan lantai parket yaitu nuansa indah dan elegan, mudah dibersihkan, awet, kuat, dan tahan lama, tidak membuat alergi, harga cukup terjangkau. Kekurangannya yaitu biaya persiapan pemasangan, menimbulkan suara, licin, mudah membuat tergelincir, dan berpotensi tergores. Berikut adalah potongan dan detail dari lantai parket. Di atas sendiri ada lantai parquet, kemudian di bawahnya ada perekat, di bawahnya perekat ada polyfoam, kemudian bawah polyfoam ada polyline film, kemudian di bawah sendiri ada plaster. Selanjutnya ada dinding. Dinding batu bata. Kelebihannya yaitu mudah untuk disusun dan dipasang sehingga tidak memerlukan keahlian tertentu. Mudah diangkut karena ukurannya kecil, harganya cukup murah, tidak memerlukan perekat khusus, cukup semen dan pasir, tahan panas sehingga melindungi bangunan lebih lama dari api. Kekurangannya yaitu sulit membuat pasangan bata yang rapi. Bahannya adalah bahan yang menyerap panas saat musim panas dan menyerap dingin saat musim dingin, sehingga suhu ruangan di dalamnya tidak stabil, cenderung boros menggunakan material perekat. Batu bata merah adalah material yang cukup berat sehingga menimbulkan beban lebih pada struktur bangunan. Next. Berikut detailnya. Untuk yang finishing cat itu ada kolom beton, lalu nanti ada batu bata yang di sela-selanya itu ada mortarnya, baik yang di bawah ataupun di atas atau bawahnya batu bata, terus ada penyambung antar batu batanya yang samping-sampingnya itu juga mortar. Lalu plasteran, dikasih acian, pamir baru cat. Next. Selanjutnya untuk yang finishing keramik untuk kamar mandi atau WC ini ada kolom beton, lalu batu bata merah, lalu untuk di sela-sela batu bata merah ada mortar, lalu batu bata merah ditutup dengan plaster, acian, habis itu langsung keramik. Next. Stairs. Di rumah ini menggunakan tangga parket, berikut detail konstruksinya. Di sini ada kayak betonnya gitu, bagian titik-titik lalu di garis-garis itu tulang beton bertulang, lalu tinggi si per anak tangga itu ada 15 dan lebarnya 25. Berikut detailnya itu ada beton bertulangnya tadi, lalu ada acian, lalu ada polyethylene film, lalu selanjutnya ada parketnya, lalu di pinggir-pinggirnya tangga itu ada step noise PVC. Next. Kemudian masuk kepada furnitur. Furnitur yang kami cantumkan adalah furnitur yang terdapat pada ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Berikut merupakan furnitur dari ruang tamu, yaitu sofa. Sofanya memiliki panjang 210, lebar 65, tingginya 90 cm. Next. Berikut merupakan meja pendek yang di depan sofa, berukuran 100 cm, tinggi 45 cm, dan lebar 60 cm. Berikutnya itu ada furniture dari kamar tidur. Di sini
ada almari dengan ukuran 200 kali 140 cm. Jadi almarinya ini berbahan kayu yang nantinya di finishing dengan cat buku warna putih. Next. Dan ini adalah nakas dengan 3 laci, tingginya 60 kali 40. Masih sama, ini nanti masih menggunakan kayu dengan finishing cat duku putih juga. Kemudian ada furnitur dari dapur yaitu kitchen set, terdiri dari bagian perapian dan juga bagian wash atau pencucian. Pada bagian kompor, di bawahnya terdapat kabinet bawah yaitu terdiri dari 2 laci besar dan 4 buah laci kecil. Kemudian di bawah tempat cuci ada 2 laci besar berbahan kayu namun atasnya itu batu atau marmer. Kemudian gambar perspektif. Ini merupakan salah satu gambar perspektif dari kamar tidur. Ada satu bed ukuran 160 kali 200. Ada kursi, ada nakas, dan juga ada almari di sebelah kanan. Berikut adalah gambar perspektif dari ruang tamu. Terdapat sofa dan meja. Next. Ini adalah gambar perspektif dari ruang keluarga lantai 2. Ada sofa yang isinya 3 seat itu ada 2, lalu ada 1 sofa yang cuma 1 tempat duduk. Plafonnya menggunakan tray, lalu itu selanjutnya. Next. Yang terakhir ada dapur, yaitu terdiri dari kitchen set berbentuk L. Pada bagian depan ada perapian, bagian samping sini ada tempat mencuci, dilengkapi dengan rak gantung untuk menaruh bumbu atau barang-barang lainnya. Terdapat cooker hood dan juga menggunakan plafon datar konvensional. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.